kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di-subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Men. Hari ini saya akan mereview buku yang dibuat oleh Demos Zakarian, pendiri organisasi Full Gospel Businessman Fellowship International. Buku yang akan saya bahas pada video kali ini adalah A New Wave of Revival, Gelombang Baru Kebangunan Rohani, The Vision Intensified, visi yang dipertajam. Nanti saya akan bahas ataupun membacakan isi buku yang ada di buku kuning ini. Video kali ini saya akan membahas hanya bagian satu, yaitu Ledakan Kuasa Roh Kudus. Karena buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 berisi mengenai ledakan kuasa Roh Kudus. Bagian 2, gelombang baru kebangunan rohani. Bagian 3 berisi visi yang dipertajam. Khusus video kali ini saya akan membacakan kesaksian hidup dari Demos Zakarian mengenai ledakan kuasa Roh Kudus. Sebelum saya membahas ledakan kuasa Roh Kudus, izinkan saya untuk membacakan kata pengantar yang ditulis oleh Demos Zakarian. Bunyinya seperti ini. Rekanku yang terkasih, terobosan dari pewahyuan yang ingin saya bagikan saat ini akan mengubah hidup Anda dan dengan benar-benar mengubah wajah spiritual dunia kita. Jika Anda mengizinkan Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran ini ke dalam rohmu, Tuhan telah menunjukkan pada saya bahwa Tuhan akan mendapatkan sekelompok orang yang penuh kuasa, yang bersedia terlibat dalam masa-masa akhir dari kisah sejarah dunia spiritual. Jika Anda berhasrat ingin merasakan dimensi baru, urapan baru dari Tuhan ini, maka Anda harus bersiap. Itu sebabnya mengapa saya menulis buku ini. Tuhan telah menunjukkan pada saya masa depan dan membukakan bahwa gelombang baru kebangunan rohani akan segera meledak di dalam tubuh Kristus. Visi ajaib dan berkuasa yang Tuhan berikan pada saya untuk fellowship dan untuk dunia belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Saat ini kita belum melihat apa-apa. Visi dari Tuhan akan semakin dipertajam di dalam suatu gelombang penuh kuasa yang terus meningkat dari kemuliaannya. Ini bukan kata-kata belaka yang saya tuliskan. Ini adalah pewahyuan dari Tuhan. Perhatikanlah, berdoalah atasnya, dan biarkan Tuhan menyaksikan kebenaran itu dalam rohmu. Ini adalah hari yang spesial, dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang spesial. Sebagai pemimpin spiritual Anda, saya berdoa dan mengingatkan Anda agar tidak menganggap enteng kata-kata di dalam buku ini. Itu sebabnya kata-kata saya tapi datang
dari tata Allah yang maha tinggi, saya telah berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan. Dan pewahyuan yang saya bagikan pada Anda sekarang adalah firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa agar Anda mau membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus untuk melakukan pembedahan atas roh Anda hari ini. Tuhan sedang mencari orang yang disiapkan untuk melayaninya dalam kuasa. Saya percaya bahwa Anda ingin menjadi salah satu pelayan Tuhan yang seperti itu. Dalam pelayanannya di akhir zaman. Begitulah kata pengantar yang disampaikan oleh Demos Sakarian. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Bagian 1. Ledakan kuasa Roh Kudus. Untuk menggenggam penuh dinamika rohani dari apa yang Tuhan akan lakukan di masa depan, di dalam masa-masa terakhir ini, hal pertama yang sangat penting adalah bahwa engkau mengerti di dalam roh akan apa yang Tuhan telah kerjakan melalui fellowship kita, yaitu dalam ledakan kuasa Roh Kudus-Nya. Tentu saja Anda mengetahui banyak secara detail tentang bagaimana lahirnya visi FGB MFI. Tapi di dalam roh saya, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa banyak orang yang tidak menangkapnya atau telah melupakan akar kerohanian yang sesungguhnya dari kesuksesan awal kita. Itu adalah hanya melalui Roh Kudus-Nya, di mana Tuhan melepaskan kuasa-Nya dengan cara-cara yang ajaib untuk memulai visi FGB MFI dalam kegerakannya. Dan juga hanya melalui Roh Kudus yang sama, di mana Tuhan akan membawa kita dengan penuh kuasa pada masa depan. Rencana kita yang cermat tidak akan mengubah dunia. Struktur kita yang baik, organisasi sedunia tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Semua meeting-meeting kita, konvensi, seminar, dan uang tidak berarti apa-apa tanpa kuasa dari Roh Kudus. Sekali lagi, kita harus berserah, patuh, menyiapkan bejana, mau mencari Tuhan dalam doa dan puasa, dan mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Melalui doa dan puasa, Tuhan telah memimpin saya untuk menuliskan buku ini untuk Anda hari ini. Tuhan berkata, Demos, bawalah fellowship kembali ke akar kerohanian mereka. Pimpin para pria ini pada gelombang baru kebangunan rohani. Tuhan telah membukakan pada saya bahwa dalam buku ini, saya harus memberitahu kembali visi FGB MFI yang asli. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kebanyakan para pria tahu akan fakta-fakta dari visi tersebut, tapi hanya sedikit yang mengerti akan roh dari keaslian masa-masa Adi Quadrati tersebut. Tidak peduli betapa seringnya Anda mendengarkan atau membaca tentang bagaimana rendahnya kami memulai. Jangan lewatkan satu kata pun dari pewahyuan ini. Anda belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Jadi sekarang, dalam kepatuhan pada Tuhan, izinkan saya membagikan visi dari Tuhan sekali lagi. Tapi dengan mata rohani yang sangat spesifik.
Fokus pada apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Izinkan Roh Kudus menyaksikan kepadamu akan kekuatan total dari visi yang diberikan Tuhan ini. Dan biarkan Tuhan mencurahkan atasmu suatu urapan yang baru untuk pelayanannya. Pertama kali saya membagikan konsep FGB MFI adalah pada Oral Roberts pada akhir tahun 1951. Ini adalah sebuah kelompok pria. Tidak ada pengecualian. Hanya pekerja-pekerja biasa yang mengenal Tuhan dan mencintainya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menunjukkannya. Dan apa yang dilakukan kelompok ini? Tanya Oral. Mereka akan mengatakan pada pria lain tentang Yesus. Bukan teori. Mereka mengatakan apa yang mereka alami sebenarnya tentang Tuhan pada pria lain, seperti yang mereka sendiri alami. Pria yang mungkin tidak mau percaya apa yang pendeta katakan, tapi yang akan mendengarkan pada tukang pipa, seorang dokter gigi, dan salesman seperti mereka sendiri. Oral menjadi bersemangat. Demos, saya mendengarkan. Saya mendengarnya, brother. Apa nama yang kau berikan pada kelompok ini? Saya tahu jawabannya saat itu juga. The Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Setiap kata dari nama itu bermakna. Full Gospel. Artinya, mujizat kesembuhan bahasa lidah. Kelepasan yang berkuasa. Pria yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi juga pria yang tahu bagaimana mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka pribadi dan di dalam pertemuan. Ini akan menjadi pelayanan yang eksplosif, pelayanan yang dipimpin oleh para pria yang dipenuhi oleh Roh. Businessman, yang artinya orang awam. Orang-orang biasa menjadi luar biasa melalui kuasa dari Roh Kudus. Fellowship, artinya sekelompok orang yang dengan tekun berkumpul untuk menyaksikan cinta, belas kasih, dan realitas Yesus Kristus. Internasional, yang artinya seluruh dunia, semua makhluk, dengan perhatian mendalam pada setiap bangsa dan setiap ras. Oral Roberts menjadi begitu bersemangat akan konsep tersebut, sehingga ia menawarkan untuk membantu pada peluncuran dan meeting pertama kalinya. Dan begitulah semuanya telah diatur. Pertemuan dijadwalkan di Clifton Cafeteria, Broadway and 7 di Los Angeles di ruangan atas. Undangan disebarkan. Saya mengharapkan 3-400 orang yang hadir. 18 yang datang. Jadi, bersama dengan Ross, Oral, dan saya, meeting kecil dari 21 orang dimulai dan pertumbuhannya berjalan sangat lambat. Saya melihat hanya sedikit semangat di wajah para pria tersebut, sebagaimana saya gambarkan, yaitu tidak ada organ gereja, tidak ada kaca ornamen berwarna, tidak ada orang yang dilabelkan religius, melainkan hanya seorang pria yang menceritakan pada pria lainnya tentang Yesus.
Lalu Oral Roberts berbicara sekitar 20 menit. Dalam doa penutupnya, kemudian ia bernubuat, Tuhan Yesus, biarkan fellowship ini bertumbuh dalam kekuatan-Mu saja. Kirim mereka berbaris dalam kuasa-Mu, melintasi bangsa, melintasi dunia. Kami berterima kasih padamu, Tuhan Yesus, bahwa sekarang kami melihat sekelompok yang kecil di kafetaria ini, tapi Engkau melihat ribuan chapter. Sekelompok yang kecil itu mendadak seperti hidup. Kami melihat sebuah petualangan. Bersemangat sekali melihat bagaimana Roh membangun dari sebuah pertemuan kecil di ruangan yang kosong menjadi laskar sedunia dari ribuan kelompok yang berbeda. Kami mulai berbaris dan bernyanyi lagu Mars lama yang berjudul Laskar Kristus Maju. Resminya secara hukum Full Gospel Businessmen Fellowship Internasional dimulai beberapa minggu setelahnya. Dengan ditandatanganinya akta perkumpulan dan diangkatnya 5 orang ke dalam susunan Board of Directors. Secara spiritual, mereka mendapat dorongan besar saat Oral Roberts membagikan Dream of a Thousand pada 20 pelayan Tuhan yang lain. Apa yang selanjutnya terjadi setelah meeting itu adalah 12 bulan yang paling frustasi yang pernah saya alami di dalam hidup saya. Meeting memang terus berlanjut, namun tanpa pertumbuhan berarti. Perlawanan pada FGB MFI datang dari sumber yang tidak terduga. Denominasi gereja ketakutan bahwa saya akan mengambil orang-orang dan uang dari jemaat mereka. Walaupun dari awalnya saya sudah menekankan 2 prinsip pada setiap kali pertemuan diadakan. Prinsip yang pertama, tetap tinggal di gereja Anda. Jika gereja Anda mengenal kuasa dari Roh Kudus, kembalilah ke gereja Anda. Pacu diri Anda untuk melayaninya lebih sungguh dari sebelumnya. Jika tidak, maka kembalilah ke gereja Anda sebagai seorang misionaris yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Prinsip yang kedua, perpuluhan adalah milik gereja lokal Anda. Apapun yang dipersembahkan dalam pertemuan FGB MFI harus di luar perpuluhan Anda. Tuduhan tentang uang itu benar-benar ironis bila itu dikatakan oleh gereja sendiri. Karena selama tahun pertama itu, kami tidak menerima donasi sedikit pun. Bulan Agustus tiba. September, kami melanjutkan meeting. Mengadakan pertemuan setiap Sabtu pagi di Cliftons. Dan kelompok kecil pria yang sama yang datang, menurut saya alasan mereka datang adalah lebih pada karena mereka loyal pada saya. Di bulan Oktober, ulang tahun pertama EGB MFI datang. Dan tak satu pun orang yang memiliki cukup keinginan untuk membuka chapter di kota yang lain. Jika Tuhan di dalamnya, Dia memberkatinya. Bukankah begitu, istriku? Ross dengan penuh kasih menanyakan padaku pada bulan Desember. Dan kau tidak dapat berkata bahwa fellowship diberkati. Dia benar. Jadi beberapa hari kemudian saya mengatakan pada Tommy Hicks, tamu di rumah saya. Besok pagi adalah meeting terakhir dari Full Gospel Businessmen Fellowship. Hari itu adalah Jumat 26 Desember 1952. Sekarang disinilah poin yang ingin saya tekankan.
Setelah 14 bulan pertemuan, perjalanan ribuan mil, pulsa telepon, surat-surat, sarapan pagi gratis, iklan bagi orang untuk menghadiri pertemuan tersebut, dan 100% dari energi saya, Full Gospel Businessman Fellowship sepertinya mati. Pertemuan Sabtu pagi, kami yang sebelumnya yang diadakan 20 Desember, akhirnya dihadiri berkurang 6 orang dari jumlah saat saya memulai fellowship 14 bulan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat sebuah perbedaan. Bukan rencana yang cermat, bujukan, bahkan upaya pribadi untuk melahirkan fellowship. Dan hari ini, tidak satu pun organisasi, uang, ataupun usaha seorang pun yang dapat mempertahankannya. Hanya Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya mampu membuat fellowship hidup dan bergairah. Pada Jumat malam yang sepi itu, sebelum tengah malam, saya katakan pada Tommy dan istri saya, Rose, saya akan pergi ke ruang tengah untuk berlutut sampai saya mendengarkan sesuatu dari Tuhan mengenai hal ini. Saat saya berjalan di ruangan tengah, hal itu terjadi. Udara di sekeliling saya menjadi berat, menekanku, sehingga saya jatuh berlutut, dan wajah saya jatuh tertelungkup di lantai. Saya tahu Roh Tuhan memenuhiku. Getarannya terasa memenuhi ruangan dalam bentuk gelombang kuasa. Waktu berhenti, semuanya menghilang, dan saya mendengar suara Tuhan. Demos, apakah engkau akan meragukan kuasaku? 7 kata ajaib yang segera membuatku sadar apa yang telah kulakukan selama 14 bulan terakhir ini. Saya menganggap seakan kekuatanku lah harapan dari fellowship. Betapa bodohnya saya. Tidak ada seorang pun yang bisa ataupun membuat perbedaan dan kekekalan kecuali itu digerakkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya menangis terseduh-seduh. Dia melanjutkan, akulah satu-satunya, Demos, yang bisa membuka pintu-pintu. Akulah satu-satunya yang bisa menghilangkan balok dari mata yang tidak bisa melihatnya. Di bulan-bulan sebelumnya, saya terus mencari orang-orang untuk sebuah jawaban. Setiap saat saya bertemu dengan pengusaha yang lain atau pejabat politik, saya selalu berpikir bahwa orang ini dapat membantuku membangun fellowship. Tuhan dengan jalannya yang penuh kasih sekali lagi mengingatkan pada saya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber bagi kita. Aku mengerti Tuhan Yesus dan aku berterima kasih. Dan sekarang Tuhan melanjutkan, aku juga akan membuatmu melihat dengan jelas. Bersamaan dengan itu, Tuhan menarik saya untuk bangkit berdiri. Kekuatan yang tadinya menekanku terlungkup di lantai sekarang mendorongku naik. Saat itu, Rose masuk ke dalam ruangan. Tidak mengatakan apa-apa. Tapi berjalan menuju organ Hammond kami dan mulai memainkannya. Musik mengalir dan di sekitarku perlahan menjadi terang benderang. Ruangan kami terlihat seperti menghilang.
Kemudian saya mendapati diriku sedang menengadah memandang langit. Langit yang terang seperti siang, walaupun saat itu di luar adalah malam hari. Berapa lama Ross memainkan musik? Berapa lama saya menengadah ke langit? Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba Ross berhenti bermain dan mulai berdoa dalam bahasa roh. Sebuah pesan yang indah meluncur dari mulutnya. Anakku, aku mengenalmu sebelum engkau dilahirkan. Aku telah menuntunmu di setiap langkah jalan hidupmu. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu tujuan dari hidupmu. Selagi Ross berkata-kata, saya merasa seperti diangkat, meninggalkan tubuh saya, naik ke atas, meninggalkan ruangan kami. Di bawah saya bisa melihat atap-atap rumah di Downey, pergunungan San Bernardino, dan pantai Samudra Pasifik. Saya berada tinggi sekali di atas bumi dan bisa melihat seluruh negeri mulai dari barat sampai ke timur. Saya melihat orang-orang di bumi, berjuta-juta banyaknya, berdiri berdampingan, dan saya dapat melihat ribuan wajah-wajah dengan jelas. Apa yang saya lihat membuat saya takut. Wajah-wajah mereka kaku, tanpa kehidupan, menjadikan. Walaupun orang-orang ini berdiri berdampingan sangat dekat satu dengan yang lainnya, sampai berdempetan, tidak ada kontak di antara mereka. Mereka sendirian, tangan mereka terbelenggu oleh rantai, kepala mereka kaku, mata mereka kosong menatap ke depan, tidak berkedip, tidak melihat. Mereka dingin seperti es dalam sebuah badai salju. Kengerian mencekam saya. Tiba-tiba saya menyadari bahwa mereka mati. Lalu, penglihatan itu berubah. Apakah bumi yang berputar? Ataukah saya yang terbang mengelilingnya? Saya tidak tahu. Tapi sekarang, di bawahku terbentang benua Amerika Selatan. Kemudian terlihat benua Afrika, Eropa, dan Asia. Sekali lagi wajah-wajah itu muncul, dan semuanya tetap sama. Wajah dari orang berkulit coklat, kulit hitam, dan berkulit putih. Setiap orang kaku, sedih, dan setiap mereka terikat dalam belenggu rantai, terkunci dalam kematian. Tuhan, saya menangis. Ada apa dengan mereka, Tuhan? Tolong mereka. Saya baru tahu kemudian, setelah kejadian ini, Ross bercerita bahwa saat itu, saya diam saja tak berkata-kata. Tapi saat dalam penglihatan itu, saya menangis terseduh-seduh dan menjerit dengan keras. Tiba-tiba Ross mulai berbicara. Secara manusia tentu saja ia tidak mungkin tahu apa yang sedang saya lihat. Tapi ia berkata, "Anakku, apa yang kau lihat selanjutnya akan segera terjadi. Bumi itu kemudian berputar lagi, atau saya yang mengitarinya untuk kedua kalinya. Di bawahku lagi ada berjuta-juta orang yang kulihat tadi, tapi kali ini sangat berbeda. Es tersebut telah meleleh. Rantai-rantai mereka telah patah. Mata mereka bersinar sukacita. Tangan yang tadinya terbelenggu sekarang bebas. Dan kini tangan-tangan itu terangkat ke surga. Setiap mereka yang tadinya terisolasi
Setiap orang terkurung dalam penjaranya masing-masing. Mereka tidak lagi sendirian, tapi terhubung dalam sebuah jalinan komunitas yang saling mengasihi dan saling menghormati. Asia, Afrika, Amerika, di semua tempat kematian telah berubah menjadi kehidupan. Rantai-rantai yang membelenggu telah dipatahkan. Dan kemudian penglihatan itu berakhir. Saat itu pukul 3.30 subuh. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Saat saya menjelaskan penglihatan itu pada Ross, ia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Oh, Demos, tidakkah kau lihat? Tuhan menunjukkan pada kita bahwa fellowship harus terus berjalan. Pagi harinya, Miner Arganbright yang pada minggu lalu baru saja menasehatkan saya agar fellowship dibubarkan saja, memberikan saya cek untuk fellowship yang bernilai $1.000. $1.000 kataku. Tapi Miner, minggu lalu kau bahkan berpendapat bahwa organisasi ini bahkan tidak berharga 5 sen. Minggu lalu adalah minggu lalu, ujar Miner. Demos, aku bangun lebih awal pagi ini, dan aku mendengar sebuah suara. Itu adalah suara Tuhan. Aku tahu itu Tuhan. Tuhan berkata, pekerjaan ini akan pergi ke seluruh dunia, dan kau yang harus pertama menyumbang. Saya terkejut. Semua kerja keras saya tidak menghasilkan donasi apapun di sepanjang tahun ini. Tapi melalui kuasa Roh Kudus, saya sekarang menatap selembar cek senilai $1.000 dengan rasa tidak percaya. Kemudian, seorang lain mendekati saya lagi. Mr. Zakarian, ia berkata, nama saya Thomas Nickel. Sesuatu terjadi padaku tadi malam, di mana aku pikir kau akan tertarik untuk mendengarnya. Tengah malam setelah pulang dari pekerjaan percetakannya, tepat tengah malam saat penglihatan dari Tuhan itu juga mulai terjadi padaku. Roh Kudus membangunkannya dan berkata, naik mobilmu dan pergilah ke Los Angeles untuk pertemuan Sabtu pagi. Pertemuan kelompok yang pernah kau hadiri sekali itu. Watsonville, sebuah kota di Santa Cruz County, California, yaitu sejauh 400 mil dari utara Los Angeles. Ia mengemudi sepanjang malam secepatnya untuk dapat mengejar meeting pada hari itu. Dan di sini sekarang ia berdiri di depan saya. Tuan Nickel memberitahu saya bahwa ia ada di sini adalah untuk menyerahkan percetakan saya dan pelayanan saya. Percetakanmu? Untuk membuat majalah, ujar Nickel. Kau tahu apa yang Roh Kudus terus beritahukan padaku adalah fellowship ini harus pergi ke seluruh dunia. Tapi itu tidak dapat berjalan tanpa suara. Ataupun yang disebut majalah Voice. Pertemuan pagi itu adalah pertemuan paling bersukacita selama
yang pernah kami rasakan. Sebelum pertemuan berakhir, Thomas Nickel ditunjuk sebagai editor dan penerbit sebuah majalah yang bernama Full Gospel Businessman's Voice. Padahal sehari sebelumnya sudah sangat jelas bahwa fellowship telah berakhir. Sekarang kami memiliki $1.000 di kas dan sebuah majalah. Saya berkata pada Ross, aku tidak sabar melihat apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Kau lihat, fellowship tidak bertumbuh karena kemampuan saya. Akar kerohanian kami dan kekuatan kami hanya datang dari satu sumber, dan itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Tanpa urapan dan kuasa Tuhan, fellowship telah lama mati. Musim panas tahun 1953, kami telah memiliki 9 chapter dan merencanakan konvensi nasional pertama di bulan Oktober, tepat 2 tahun setelah pertemuan pertama di Clifton's Cafeteria. 600 orang muncul pada konvensi pertama itu. Hari ini, sebuah konvensi nasional bisa dihadiri sekitar 10.000 orang. Pertemuan Sabtu di Clifton's secara bersamaan telah berkembang pesat hingga tidak dapat lagi ditampung. Ruangan atas yang hanya berkapasitas maksimal 400 orang dipaksa menampung 600-700 orang pria di setiap pertemuannya. Perkembangan ini bukan karena Demo Zakaria mendadak menjadi pengkhotbah yang hebat ataupun seorang motivator ulung. Fellowship ini bertumbuh karena saya terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Ketika Tuhan meletakkan di hati saya untuk mendorong para pria untuk memulai sebuah chapter di kota lokal mereka sendiri, saya mematuhinya. Roh Kudus sepertinya berkata, aku tidak mau sebuah organisasi besar yang terpusat. Datanglah bersama-sama dalam acara sebagai sebuah kelompok yang saling memberi inspirasi dan saling menguatkan untuk menjadi terang yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi dalam hari-harimu dalam sepanjang tahun, aku ingin engkau kecil, lokal, dan peka terhadap aku. Aku tidak ingin penyeragaman. Aku tidak akan membuat 2 orang atau 2 tempat menjadi sama. Berikan aku tempat untuk keragamanku yang tanpa batas. Jadi, pertemuan Clifton's menjadi 4 kelompok, lalu 5, kemudian menjadi 10. Chapter tersebar di seluruh Los Angeles. Pada tahun 1982, ada 60 chapter di LA saja, dan 3.000 chapter di seluruh dunia. Beberapa chapter ada yang demonstratif, dan ada juga yang terbatas. Ada juga yang menekankan pada pengajaran, yang lain pada penyembuhan, penginjilan, dan pelayanan kaum muda. Tapi tidak ada satu pun chapter yang dapat eksis tanpa tahun pertama pergumulan tersebut atau tanpa kuasa dari Tuhan. Sebuah pola luar biasa dari Tuhan mulai terbentuk. Pertama, Tuhan tidak memerlukan orang banyak untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan hanya membutuhkan iman dari beberapa orang di setiap tempat. Yang kedua,
Tuhan tidak melihat keadaan dan kursi-kursi yang kosong dalam pertemuan. Tuhan hanya melihat pada siapa yang datang. Tuhan mencari bejana yang mau terbuka, yang ingin memuliakan Dia dan mencari kehendak-Nya. Yang ketiga, setiap chapter dan setiap pertemuan berbeda-beda. Biarkan Roh Kudus yang mengendalikan pertemuan tersebut. Terbukalah pada Roh Kudus. Dari waktu ke waktu Tuhan sepertinya berbicara kepada kami. Jangan khawatir pada jumlah. Aku akan menemukan orang yang kuingini dimanapun mereka berada, dan aku akan membawa mereka kepadamu. Lakukan bagianmu dengan iman yang penuh, dan berikan sisanya padaku. Dari awal yang begitu sederhana, dan melalui kuasa Tuhan saja, FGB MFI menjadi bejana yang diurapi. Saya telah melihat, contohnya, bagaimana transformasi Roh Kudus pada jemaat Lutheran, Presbyterian, Baptis, Metodis, Katolik Roma, dan Episkopal merasakan roh yang merebak ke seluruh gereja, seluruh denominasi. Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin engkau tahu bahwa kita masih belum melihat apa-apa. Saat ini, kita adalah pelayanan terbesar dari jenis ini di dunia. Visi yang Tuhan bukakan padaku di tahun 1952 telah digenapi. Tapi itu belum berakhir. Tuhan masih menunjukkan padaku orang-orang kesepian yang dirantai. Mari kita singkirkan penutup mata kita. Bahkan di dalam fellowship kita hari ini pun masih ada pria dan wanita yang merasakan kesepian dan masih terbelenggu oleh rantai-rantai spiritual yang tak terlihat. Di seluruh dunia, depresi, bunuh diri, pengasingan tetap menjadi masalah utama. Pekerjaan kita belum berakhir. Ini baru dimulai. Visi kita bukan di masa lalu, tapi ada di masa depan. 2,5 miliar orang di dunia belum pernah mendengarkan nama Yesus Kristus sekalipun. Kita belum selesai. Dengarkan saya akan hal ini. Tuhan menyingkapkan hal ini secara jelas padaku sekarang. Sama jelasnya yang Tuhan perlihatkan padaku pada awal visi tahun 1952. Allah Jehovah sedang mempersiapkan sebuah gelombang baru kebangunan rohani di seluruh dunia saat ini. Dan Dia mau Anda juga siap untuk terlibat dalam rencananya. Demikianlah pembahasan ataupun review dari buku ini, bagian 1 mengenai ledakan kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak ataupun yang sudah mendengarkan bagian dari isi buku ini di bagian yang ke-1. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.